Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan sholat bukanlah perkara biasa. Siapa yang menganggap remeh kewajiban yang satu ini, maka Allah pun tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ada satu pesan dari Rasulullah tentang orang yang sholat selama 60 tahun tetapi tidak diterima. Kenapa bisa demikian? Coba bayangkan apabila sholat kita tidak diterima selama 60 tahun. Menyedihkan bukan? Nabi dalam salah satu hadisnya bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Andai kita diberi umur panjang hingga 60 atau 70 tahun, tetapi sholat kita tidak diterima, tentunya itu sangat menyedihkan. Setiap hamba sangatlah berharap agar ibadahnya diterima, terutama sekali ibadah sholat. Kenapa? Karena salah satu dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan adalah sholat fardu. Ini adalah sebaik-baik amal di sisi Allah dan merupakan amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Rasulullah mengingatkan tentang seseorang yang sholat selama 60 tahun, tapi tak satu pun sholatnya diterima. Dalam satu hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tak satu pun sholatnya diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau menyempurnakan sujud, namun tidak menyempurnakan rukunya. Hadis riwayat Al-Asbahani dan At-Targhib. Ternyata, penyebab tidak diterimanya sholat seseorang karena dikerjakan asal-asalan. Yang pertama, rukunya sempurna, tetapi sujudnya tidak sempurna. Yang kedua adalah sujudnya sempurna, tetapi rukuknya tidak sempurna. Yang ketiga adalah tidak ada tumaknina sehingga sholatnya terburu-buru. Rasulullah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat yang dikerjakan tanpa tumaknina atau ketenangan dapat menyebabkan sholat tidak diterima. Berikut hadis tentang seseorang yang sholat, namun Nabi memerintahkannya untuk mengulang sholatnya. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah masuk ke masjid, kemudian ada seseorang laki-laki masuk masjid lalu sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukan pertama kali. Lalu datang menghadap kepada Nabi dan memberi salam. Namun, beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali, hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi Zat yang mengutus Anda dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku. Beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholat rakaatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Kita pelajari cara sholat yang benar. Kita jaga tumakninahnya, rukuknya, dan sujudnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat, agar menjadi sholat yang bernilai di sisi Allah Ta'ala, dan menjadi salah satu bekal kita di akhirat kelak. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله